Halo teman-teman, Halo. selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Fauzan Adipa dengan NIM 23060750106 dan rekan saya. Saya atas nama Mat Imran dengan NIM 23060750003. Di sini kami akan membahas tentang topik flexible work atau jam kerja fleksibel. Nah, menurut kami topik ini sangat menarik untuk dibahas. Karena kalau kita lihat sekarang banyak perusahaan menerapkan sistem flexible work ini. Nah pertanyaannya, apakah flexible work ini hanya sekedar tren atau strategi untuk meningkatkan talenta? Menurut saya ini bukan sebuah tren, tapi ini juga sebuah strategi yang dilakukan oleh atau harus dilakukan oleh perusahaan untuk menarik, mempertahankan atau memperkembangkan talenta terbaik yang mereka miliki. Baik, sebenarnya dalam pandangan Anda, apa yang sebenarnya dimaksud dengan flexible work itu? Jadi menurut saya apa itu work fleksibel adalah sebuah sistem kerja di mana hal seperti tempat kerja, jam kerja, dan cara kerja itu dilakukan secara fleksibel. Contohnya seperti kerja dari rumah, hybrid, dan jam kerja yang fleksibel. Contoh yang bisa kita rasakan juga seperti kemarin di tempat magang kita di rolling untuk ada yang WFA di hari Rabu, ada yang masuk di hari Jumat juga. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi bisa dibilang itu kayak sebuah penerapan tentang jam kerja yang fleksibel. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak generasi muda yang menjadikan fleksibel kerja sebagai salah satu opsi selain gaji untuk mencari tempat kerja. Bagaimana tanggapan Anda? Betul, bisa dibilang generasi muda atau Gen Z itu tidak terlalu mementingkan gaji. Mereka lebih mementingkan mereka bisa mencari work-life balance dan lingkungan kerja yang membuat mereka berkembang dan lingkungan kerja yang membuat mereka nyaman. Mereka lebih suka tentang hal-hal seperti itu. Namun menurut saya di sisi lain perusahaan juga harus tetap menjaga produktivitas dan koordinasi tetap berjalan. Baik, dari sisi talent management, menurut Anda mengapa flexible work ini dianggap penting? Kalau dari sisi time management, ini kayak sebuah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta yang terbaik yang mereka miliki. Terus bisa dibilang juga flexible work itu mendukung ketiga hal tersebut. Baik. Nah, menurut Anda, apakah flexible work ini dapat menjadi salah satu daya tarik perusahaan? Ya, betul sekali. Kalau dari sisi retention juga karyawan yang lebih diberi kepercayaan dan fleksibilitas cenderung mereka merasa puas dan pasti mereka akan bertahan di perusahaan tersebut. Baik, menurut saya salah satu tantangan dari penerapan flexible work ini berada pada penilaian kinerja. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, betul sekali. Jadi bisa dibilang perusahaan itu harus menggunakan KPI yang smart, yaitu spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Nah, baik. Selain dari penilaian kinerja, menurut Anda apakah budaya organisasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan flexible work ini? Sangat berpengaruh. Jadi flexible work itu hanya bisa efektif ketika ada kepercayaan, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah dari sisi karyawan, apa kelebihan dari pelaksanaan flexible work ini? Kalau dari sisi karyawan, bisa dibilang lebih hemat tenaga dan biaya, karena karyawan tidak perlu lagi membayar atau membeli bahan bakar dan tidak perlu datang ke kantor secara fisik, dan karyawan juga punya kesempatan untuk mengatur jam kerja yang membuat mereka nyaman. Baik. Nah, kalau dilihat dari kota-kota besar di mana sering sekali terjadi kemacetan di waktu-waktu berangkat dan pulang kantor. Nah, apalagi kan kemacetan ini sangat menguras tenaga dan waktu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, betul sekali. Apalagi di Kota Makassar yang kita tidak hanya terkenal dengan coto dan parkir liarnya, Makassar juga terkenal dengan macet yang sangat luar biasa di pagi hari dan sore. Dan bisa dibilang ini sangat menguras waktu dan tenaga. Dan dengan adanya flexible work bisa saja tenaga dan waktu itu yang terbuang-buang bisa kita alihkan menjadi sesuatu yang lebih baik, salah satunya untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, selain kelebihannya, menurut Anda apa kekurangan dari sistem flexible work ini?
Ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu bisa dibilang komunikasi yang bisa saja tidak terjalin dengan baik karena karyawan atau tim itu tidak saling bertatap muka dan kemungkinan terbesar pasti bakal ada yang namanya miskom. Kedua, beberapa karyawan juga pasti bakal susah untuk memisahkan yang mana jam kerja dan mana jam pribadi. Karena apalagi contohnya kalau kita WFA, pasti karyawan yang merasa dirumahkan, mereka bilang kerja di rumah itu sama dengan kerja atau libur. Bisa jadi work life balance yang dicari malah tidak tercapai jika pelaksanaannya tidak maksimal. Ya, betul. Fleksibel itu bukan tanpa aturan, karena fleksibel kerja itu tetap ada yang namanya goals yang harus dicapai, terus tanggung jawab yang harus dijaga, dan aturan yang perlu dipenuhi agar pekerjaan itu tetap berjalan dengan baik. Nah, dari sisi perusahaan, bagaimana cara perusahaan untuk menjaga engagement karyawan saat pelaksanaan flexible work ini? Jadi kalau dari sisi manajemen atau perusahaan itu harus buat kayak Google Zoom atau meeting yang secara virtual, secara berkala, terus evaluasi tim, dan melakukan atau membuat sebuah kegiatan secara virtual untuk mempertahankan atau menjaga engagement karyawan. Baik. Nah, bisa dibilang yang menjadi kunci adalah komunikasi, begitu? Ya, betul. Komunikasi tetap menjadi hal yang terpenting. Nah, kalau perusahaan ingin menerapkan flexible work, apa yang harus disiapkan? Jadi ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama itu menentukan jenis pekerjaan apa yang bisa dilakukan secara fleksibel. Kedua, membuat sebuah KPI yang jelas. Dan ketiga itu menyiapkan teknologi untuk mendukung, seperti aplikasi komunikasi dan manajemen tugas. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran pemimpin untuk memastikan flexible work ini dapat berjalan dengan efektif? Jadi ada beberapa peran pemimpin di sini. Yang pertama ada menjaga hubungan kerja, terus memonitor target, dan memastikan hubungan atau komunikasi tetap berjalan walaupun tim itu tidak saling bertemu. Jadi kuncinya itu ada pada sistem yang jelas, terus kepemimpinan suportif, dan budaya kerja yang berbasis kepercayaan. Baik. Jadi di sini pemimpin harus menjaga hubungan, memonitor target, dan menjaga komunikasi agar tetap efektif, ya. Betul. Baik, Imran, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari topik kali ini? Ya, oke. Kalau pelajaran yang bisa kita dapatkan itu, kita bisa melihat bahwa perusahaan modern saat ini itu lebih fokus terhadap hasil kerja, bukan hanya kehadiran fisik saja. Nah, baik. Kalau dari pandangan saya, fleksibilitas itu merupakan bagian dari kepercayaan. Nah, jadi karyawan harus membalasnya dengan tanggung jawab dan kinerja yang baik. Oke, dan dalam perspektif talent management, flexible work itu bisa dibilang jadi strategi yang cukup efektif untuk meningkatkan kepuasan kerja dan mempertahankan talent terbaik. Baik, dapat disimpulkan bahwa flexible work bukan hanya sekedar tren, tetapi menjadi strategi manajemen yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Oke, dengan KPI yang jelas, terus budaya kerja yang kuat dan kepemimpinan yang efektif, flexible work itu bisa memberikan manfaat terhadap karyawan maupun perusahaan. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.